Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiqar Ahmad Khairuddin dengan NIM 2453992 SW24727. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pembahasan pada acara 7 Praktikum Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak dengan berjudul Bottom Navigation dan Fragment. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian source code yang dipakai. Eh, Sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai bottom navigation merupakan komponen navigasi yang berada pada bagian bawah layar aplikasi yang biasanya terdapat icon atau menu yang dapat berpindah antar bagian utama aplikasi. Yang di sini kita buat menjadi 3 navigasi, yaitu home, chart, dan juga profile. Kemudian untuk fragment, fragment merupakan tampilan UI dalam activity yang bisa digunakan kembali atau ditukar-tukar tanpa mengganti seluruh activity. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian build.gradle.kts. Di sini sebelumnya kita menambahkan save arts. Di sini berfungsi untuk plugin Gradle yang direkomendasikan oleh Android yang untuk bertujuan untuk mengamankan suatu aksi pada saat bernavigasi dalam mengirimkan data antar tujuan dalam suatu aplikasi. Sini juga terdapat dependensi untuk menampilkan implementation dari navigation fragment dan juga navigation UI. Dan di sini juga ditambahkan build feature view banding true. Kemudian pada bagian build Gradle setting Gradle.kts, di sini juga ditambahkan ID Android Navigation Save As. Kita masuk pada bagian bottom navigation. Di sini juga terdapat beberapa suatu file yang dibuat, yaitu navigation, menu, layout, dan juga drawable. Kita masuk pada bagian navigation terlebih dahulu. Di sini merupakan file yang digunakan untuk menampilkan untuk melakukan navigasi pada bottom yang dibuat. Nah, sini kan bottom yang digunakan yaitu 3 bottom, yaitu terdapat home, chart, dan juga profile. Nah, di sini pada bagian bottom home disambungkan kepada bagian checkout, kemudian disambungkan lagi pada bagian address. Nah, di sini sudah dilakukan beberapa penyesuaian agar tertampil dengan cara baik. Kemudian selanjutnya pada bagian bottom navigation menu, di sini untuk menampilkan menu pada icon titik 3 untuk kita memudahkan pada pencarian. Kemudian setelah itu terdapat beberapa fragmen yang dibuat, yaitu fragmen home, fragmen checkout, fragmen profile, fragmen chart, dan juga fragmen address. Kita masuk pada bagian fragmen home terlebih dahulu. Nah, di sini tampilan fragmen home seperti ini, terdapat ikon gambar, ikon deskripsi gambar, dan juga button pada untuk melakukan checkout beli sekarang. Ini merupakan tampilan penyesuaian pada source code. Kemudian kita masuk ke bagian, nah, ini merupakan bagian home fragment yang di sini kita melakukan penyesuaian untuk melakukan suatu inisialisasi agar tampilan home fragment dapat berjalan dengan baik.
Di sini terdapat binding yang digunakan. Nah, ini merupakan inflight layout dari fragmen menggunakan binding. Kemudian di sini terdapat file action. File action ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang aksi navigasi dari fragmen home fragment ke checkout fragment. Nah, kemudian terdapat juga btn by.setOnClickListener. Ini akan menginisialisasi perpindahan fragmen checkout yang telah didefinisikan pada bottom navigation. Kemudian setelah home fragment, kita masuk kepada bagian fragment activity main terlebih dahulu. Sini tampilan awal seperti yang tadi. Kemudian pada fragment checkout, nah ini merupakan fragmen ketika pengguna telah menekan beli sekarang, maka akan muncul fragmen checkout untuk nama produk, alamat, dan juga button selesai. Nah, fragmen checkout ini memiliki inisialisasi juga agar dapat dijalankan. Untuk inisialisasinya seperti tadi, yaitu inflight layout, terdapat inflight layout. Kemudian terdapat juga action untuk menyimpan informasi tentang aksi navigasi dari fragmen checkout fragment ke address fragment. Nah, ini dari checkout ke address, sedangkan yang tadi dari home ke checkout fragment. Kemudian di sini menggunakan find nav controller. Nah, find nav controller ini merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk mengatur navigasi antara fragmen. Kemudian kita masuk kepada bagian address fragment. Nah, address fragment ini merupakan tampilan yang akan muncul ketika setelah pengguna menekan checkout fragment tadi. Ini merupakan tampilan ketiga yang berisi tentang array suatu daerah yang dapat dipilih nantinya. Di sini tertampil text view, spinner, dan juga button. Kita masuk pada bagian address fragment. Nah, di sini seperti tadi, ini merupakan inflight layout fragment, dan pada bagian sini terdapat array adapter juga untuk melakukan array. Kemudian ini merupakan navigasi untuk kembali ke fragmen sebelumnya setelah mengatur alamat pada fragmen address. Nah, setelah menekan tombol btn down, maka pengguna akan kembali lagi ke bagian home home fragment, sorry. Kemudian pada bagian chart fragment, ini merupakan default karena hanya untuk menampilkan bottom navigation. Profile fragment juga sama, hanya default. Oke, kita langsung masuk kepada bagian running. Nah, ketika pengguna beli sekarang, maka akan langsung ke bagian checkout fragment. Kita bisa memilih provinsi, kemudian kita bisa selesai. Nah, di sini langsung kembali ke home fragment. Di sini terdapat keranjang fragment dan juga profil fragment. Di sini sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.